Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan bebas kedua MotoGP Aragon 2024, Marquez kembali tercepat. Marc Marquez kembali menjadi pebalap tercepat, pada sesi praktis MotoGP Aragon 2024. Ia tampil dominan dan mengungguli duo Aprilia. Dalam sesi praktis MotoGP Aragon 2024 di Motorland Aragon, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 malam WIB, Marc Marquez langsung menguasai di awal-awal. Ia mula-mula mencatatkan waktu 1 menit 47 detik, lalu memolesnya seiring berjalannya waktu. Hampir setengah jam berjalan, Marquez mempertajam catatannya menjadi 1 menit 46 detik. Jorge Martin sempat merebut posisi teratas memasuki 10 menit terakhir, tapi Marquez mengklaim kembali. Memasuki menit terakhir sesi, Alex Espargaro juga sempat membukukan waktu tercepat. Hanya saja tak butuh waktu buat Marquez kembali memimpin sesi dengan tembus 1 menit 45 detik. Espargaro menutup sesi di posisi kedua, diikuti rekan Aprilianya, Maverick Vinales. Martin berada di posisi keempat, di depan Alex Marquez, Francisco Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Johan Zarco, Raul Fernandez, dan Miguel Oliveira melengkapi 10 besar. Berikut hasil latihan bebas 2 MotoGP Aragon 2024. Punya modal penting, Francisco Bagnaia enggan jemawa di MotoGP Aragon 2024. Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, memiliki modal positif jelang tampil di MotoGP Aragon 2024 pada akhir pekan ini. Meski demikian, Pecco sapaan akrab Bagnaia enggan jemawa. Pecco tampil bersinar dalam balapan terakhir di MotoGP Austria 2024. Dia sukses menyapu bersih sprint dan balapan panjang dengan kemenangan. Hasil tersebut pun membuat bintang asal Italia itu meraih kemenangan Grand Prix ketujuhnya musim ini, yang menyamai pencapaiannya saat juara musim lalu. Selain itu, dia juga kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan keunggulan 5 poin dari Jorge Martin. Kendati demikian, Pecco tak mau tinggi hati menjelang tampil di MotoGP Aragon 2024 pada akhir pekan ini. Sebab menurutnya, perjalanan musim ini untuk sampai ke tangga juara masih panjang karena masih menyisakan 9 seri lagi. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang dapat kami lakukan dalam beberapa balapan terakhir. Namun musim masih sangat panjang dan kami harus tetap membumi, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Pada tahun lalu, sirkuit Motorland tak ada dalam kalender MotoGP karena rotasi sirkuit Spanyol seharusnya dimulai. Jadi tahun ini ada 4 seri di negeri Matador, yang merupakan seri GP Aragon ke-15. Jika melihat data balapan pada musim 2022, kala itu Enea Bastianini yang keluar sebagai pemenangnya dengan mengungguli Bagnaia dan Alex Espargaro. Sementara pada edisi MotoGP Aragon 2021, Francisco Bagnaia sukses meraih kemenangan perdananya di kelas utama. Oleh karena itu, Pecco sangat antusias menyambut MotoGP Aragon 2024 sebab sirkuit Motorland menjadi salah satu favoritnya dan dia punya catatan yang apik di sana. Namun, dia tak mau lengah dan ingin menjaga fokusnya agar bisa mendapatkan hasil bagus pada akhir pekan ini. Aragon adalah trek yang saya sukai dan saya senang bisa balapan di sini lagi. Di Motorland saya meraih kemenangan pertama saya di MotoGP dan di edisi terakhir saya selalu sangat kompetitif. Kami harus fokus dan terus bekerja, menjaga arah yang sama seperti balapan terakhir, pungkas rider berusia 27 tahun itu. MotoGP Aragon 2024 akan menggelar sprint sebanyak 11 lap pada Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian balapan panjang 23 lap dihelat sehari setelahnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cetak sejarah, Songkiat Chantra jadi pembalap pertama Thailand yang tampil di MotoGP, usai resmi dikontrak LCR Honda di MotoGP 2025. Songkiat Chantra resmi promosi ke MotoGP 2025 usai resmi dikontrak LCR Honda. Dengan begitu, Chantra membukukan sebuah sejarah baru. Dia menjadi pembalap asal pertama Thailand yang mentas di ajang MotoGP. Selain itu, rider berusia 25 tahun tersebut menjadi pembalap asal Asia Tenggara kedua yang berkompetisi di MotoGP. Sebelumnya, ada pembalap Malaysia, Hafiz Syahrin,
yang berada di tim Tech3 pada musim 2018 dan 2019. Hari ini, Idemitsu Honda LCR dengan bangga mengumumkan babak selanjutnya dari perjalanan yang solid ini. Pembalap Thailand Somkiat Chantra, seorang talenta menjanjikan di dunia MotoGP, akan bergabung dengan Idemitsu Honda LCR pada tahun 2025, tulis pernyataan resmi MotoGP, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Saat ini, Chantra berkompetisi di Moto2 dan merupakan rekan setim dari pembalap Indonesia, Mario Aji. Keduanya membela Honda Tim Asia. Chantra pun tak dapat menutupi rasa bangganya promosi ke MotoGP 2025. Dia sangat senang bisa mewujudkan mimpinya berkompetisi di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu. Saya senang bergabung dengan tim LCR. Melangkah ke MotoGP selalu menjadi impian saya, dan akhirnya saya akan mewujudkannya, ujar Chantra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor dan orang-orang yang telah mendukung saya sejak awal karir hingga sekarang. Untuk musim berikutnya, saya berkomitmen untuk belajar, memberikan yang terbaik, dan menikmati petualangan baru ini. Ini akan sulit, tetapi saya akan memberikan yang terbaik, pungkasnya. Tardozzi katakan, Ducati pilih Marquez berdasarkan data. Tim pabrikan asal Italia, Ducati Lenovo telah membentuk tim yang diperkirakan akan sangat kuat untuk musim 2025 dan 2026 nanti. Mereka memasangkan dua juara dunia sekaligus, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Pilihan ini tentu mendapat pro dan kontra dari kalangan penggemar balap motor. Apakah Ducati sudah tetap memilih Marquez, yang menurut manajer tim, Davide Tardozzi pemilihan didasarkan pada data. Marquez mengalahkan dua kandidat lainnya, Enea Bastianini dan Jorge Martin Prima Pramac Racing. Jelas Martin pantas mendapatkan tempat ini, tapi kami mengambil keputusan berdasarkan data yang kami kumpulkan, kata Tardozzi dalam berita Speedweek.com. Keputusan itu sangat sulit bagi kami setelah berdiskusi selama berminggu-minggu. Di Mugello kami harus membuat pilihan. Saya minta maaf untuk Martin, dia layak mendapatkan tempat ini sama seperti Marc, tapi kami harus mengambil keputusan, seru pria Italia itu. Tak hanya Tardozzi, CEO Ducati, Claudio Domenicali dan bos Ducati Corse, Gigi Dalicna juga terlibat dalam diskusi tentang pilihan pembalap mereka. Tardozzi juga berbicara tentang tanggapan pro dan kontra tentang kepusuhan Ducati. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri, tapi saya tidak akan membicarakannya, tegasnya. Keputusan Ducati memang sangat sulit dipahami, mengingat Martin lebih unggul dari Marquez di lintasan dan klasemen. Tapi Martin beraga dengan motor pabrikan Desmosedici GP24, sementara Marquez menggunakan motor satelit GP23. Walau baru pertama menggunakan Ducati, tapi Marquez sudah membuktikan dirinya unggul dari tiga pembalap pengguna GP23 lainnya.